Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi ya dengan aku. Selamat datang di FKR Official Channel. Mohon maaf ya, kita jarang upload lagi di YouTube ya. Baru kali ini aku muncul lagi di YouTube. Mohon maaf semuanya ya. Seperti biasanya, kegiatan emang tidak pernah bisa dihindari. Kegiatan di dunia luar ya. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya di sana. Mudah-mudahan aja kesehatan kalian masih fit seperti semula, tidak ada penyakit yang menyerang lagi ya. Cukup COVID aja yang melanda. Aduh, bener-bener ya gara-gara COVID jadi kita semua begini ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas sebuah pengetahuan nih. Nah, mudah-mudahan ilmu yang aku berikan di video ini bermanfaat ya untuk kita semua, terutama buat teman-teman yang setia menonton channel YouTube aku. Ya, sebenarnya sih video ini juga karena ini ya, karena ada tugas juga dari kampus gitu ya. Harus diwajibkan di-upload ke YouTube. Sebenarnya sih pengen aku pisah, tapi gimana ya, pihak kampus sudah tahu channel YouTube aku boy. Aduh ya, jadi mau gimana lagi, langsung aja kita sikat. Nah, ini dia teman-teman, aku akan membagi sebuah ilmu tentang analisis rasio keuangan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, aku membuat makalah karena tugas dari kampus ya. Judul temanya adalah analisis rasio keuangan, disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis laporan keuangan bisnis, dan dosen pengampunya adalah Bapak Haji Rudi Setiawan ya teman-teman ya. Ini nama dosen aku ya, yang mengasih tugas buat bikin makalah analisis rasio keuangan. Oke, di sini ilmunya sangat bermanfaat banget ya. Jadi silakan teman-teman bisa simak sampai akhir video ya, dan tolong jangan di skip ya. Karena ini pengetahuan mahal banget, mahal banget boy. Ya, jadi silakan. Nah, di sini kalian sudah tahu ya, nama aku Fikri Melki Ramadhani. Ya, sekarang aku semester 5 boy, dan akan menjelang ke semester 6 alhamdulillah. Minta doanya saja ya boy. Ya, ini alamat kampus aku ya, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Prihatin Tasikmalaya ya. Nah, ini alamat kampus aku. Oke, untuk kata pengantar kita skip aja ya boy. Kata pengantar kita skip aja, daftar isi kita skip aja ya. Nah, kita langsung aja kita langsung aja ke bab 1 pendahuluan ya. Langsung aja kita ke latar belakang. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari analisis rasio keuangan. Nah, analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha, dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat keuntungan, tingkat resiko, dan tingkat kesehatan suatu perusahaan. Analisis semacam ini mengharuskan seorang analis untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah menentukan dengan jelas tujuan analisis. Yang kedua, memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lain pada umumnya yang berkaitan dengan perusahaan dan mempengaruhi usaha perusahaan. Sebelum melakukan analisis, seorang analis harus memahami ketiga langkah di atas, baru kemudian melakukan analisis dengan menggunakan alat-alat analisis seperti rasio-rasio keuangan ataupun rasio lainnya. Nah, itu akan kita bahas di video ini, yaitu rasio keuangan. Oke teman-teman, kita langsung aja ke rumusan masalah. Dengan melihat latar belakang di atas, maka timbul masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara mengetahui rasio keuangan. Yang kedua, bagaimana metode analisis rasio keuangan. Yang ketiga, siapa saja
pengguna laporan keuangan dan tujuan penggunaannya. Nah, ini dia. Adapun ada tujuan pembuatan dari makalah tersebut. Yang pertama, mengetahui metode rasio keuangan. Ini akan kita bahas di video berikutnya ya. Terus yang kedua, mengetahui metode analisis laporan keuangan. Yang ketiga, mengetahui penggunaan laporan keuangan dan tujuan penggunaannya. Oke, aku akan membahas dari sini dulu ya. Jadi aku akan memberitahukan laporan keuangan ini tujuan penggunanya untuk apa. Terus aku akan memberitahukan cara menganalisa rasio keuangan di sebuah perusahaan. Makanya jangan di skip ya, jangan di skip ya. Ini ilmu loh, ini ilmu boy. Ini ilmu ya. Oh ya, aku lupa ngasih tahu ya, untuk di YouTube mungkin aku akan mulai beberapa upload lagi pada bulan Februari ya. Untuk sementara aku ada di TikTok ya teman-teman ya. Aku ada di TikTok. Jadi langsung aja follow TikTok aku di @fikrimalik_r ya. Nah, nanti untuk ID TikToknya bakal aku share di sini ya, di atas sini ya. Oke. Kita langsung kembali lagi ke topik permasalahannya. Kita next langsung ke bab 2 pembahasannya nih ya. Tolong ya, jangan di skip ya. Ini jangan di skip. Sekali lagi jangan di skip ya. Ini ilmu pengetahuan boy. Ilmu pengetahuan ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan pengertian rasio. Nah, sebelum aku memberitahukan metode analisa rasio keuangan, kita tuh harus memahami dasarnya dulu ya, memahami dasar dulu seperti pengertian rasio keuangan. Oke. Nah, rasio keuangan merupakan salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan. Dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Karena jantung dari sebuah perusahaan itu merupakan keuangan boy. Kalau keuangan perusahaan tersebut hancur, maka perusahaan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan yang sudah diharapkan dari awal. Jadi keuangan ini ibaratnya itu jantung sebuah perusahaan. Nah, jadi itu harus diperhitungkan secara baik-baik teman-teman. Seperti itu ya. Rasio ini sering kali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan, sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Nah, dari pengertian ini teman-teman pasti udah tahu ya betapa pentingnya itu laporan keuangan ya. Nah, jadi itu laporan keuangan itu bukan hal sepele boy, bukan hal sepele, karena laporan keuangan itu ya, jadi seperti yang tadi aku bilang, sebuah jantung di dalam sebuah perusahaan ya, bukan hanya staf pegawai ataupun yang lainnya ya. Jadi jantungnya perusahaan itu ya laporan keuangan tersebut boy. Dari sini kalian sudah paham ya betapa pentingnya laporan keuangan gitu ya. Nah, di sini langsung kita masuk ke pihak-pihak yang berkepentingan dalam data-data keuangan perusahaan. Ya, jadi kalau laporan keuangan itu ibaratnya itu sensitif banget boy. Karena permasalahannya itu duit ataupun harta ya. Jadi sensitif banget. Nah, siapa saja yang berhak mengetahui keuangan perusahaan? Nah, yang pertama itu adalah pemilik perusahaan. Itu udah pasti ya boy, udah pasti pemilik perusahaan itu wajib tahu. Yang kedua yaitu manajer perusahaan. Yang ketiga para investor ataupun kreditor. Yang keempat pemerintah. Yang kelima baru karyawan ya. Sorry, aku tipe ya, bukan buruh ya, tapi karyawan ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, pasti kalian udah tahu ya kenapa investor ataupun kreditor juga harus melihat laporan keuangan. Nah, untuk secara detail teman-teman bisa lihat di beranda channel YouTube aku ya. Itu sudah aku bahas dan sudah aku post ya di YouTube aku. Jadi scroll aja ya ke channel YouTube aku, ke beranda ke bawah ya. Nah, ini dia nih jenis laporan keuangan. Yang pertama itu adalah neraca, terus laporan rugi laba, dan laporan perubahan ekuitas atau modal. Nah, ini boy ya laporan keuangan nih. Laporan keuangan itu berkaitan erat dengan 3 hal ini ya. Nah, jadi betapa pentingnya banget itu ya laporan keuangan ya. Gak bisa dipermainkan kalau laporan keuangan. Oke, langsung aja kita next lagi ya. Jadi di rasio keuangan ini ada beberapa jenis, ada 4 ya. Yang pertama itu rasio aktivitas, yang kedua rasio
profitabilitas, yang ketiga rasio likuiditas, dan yang keempat rasio solvabilitas. Nah, ini rasio likuiditas itu bukan liquid vape ya. Nanti pada nganggapnya rasio likuiditas berarti kayak vape dong. Enggak boy, beda ya, beda ya. Nah, nanti akan aku bahas ya. Yang pertama kita akan membahas dari rasio aktivitas tersebut. Nah, rasio aktivitas merupakan salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Analisis rasio aktivitas ini diperlukan oleh suatu perusahaan barang ataupun jasa untuk menilai efisiensi suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Nah, untuk yang rasio kedua yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini atau yang disebut dengan profitability ratio. Aduh, sorry boy, bahasa Inggris aku amburadul ya. Adalah perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan profit dan dari pendapatan, dalam kurung earning ya. Bahasa Inggris ya boy. Seperti itu ya. Terkait penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Rasio ini biasanya dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang memengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Seperti itu ya boy. Nah, untuk yang ketiga yaitu rasio likuiditas ya, likuiditas. Jadi ini bukan liquid vape ya, beda jauh ya. Malah tidak nyambung sama sekali dengan rasio keuangan ya. Beda ya boy, beda ya. Jadi rasio likuiditas itu merupakan perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini dapat menjadi alat atau informasi yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan manajemennya. Rasio likuiditas merupakan indikator performa perusahaan dan situasi keuangannya. Nah, contohnya rasio likuiditas ditunjukkan oleh rasio kas terhadap kewajiban lancarnya. Misalnya pembayaran gaji karyawan, pembayaran tagihan listrik, pelunasan biaya telepon, dan pembayaran iuran PDAM. Nah, selanjutnya ini ya rasio yang paling terakhir yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Sebagai informasi, rasio adalah perbandingan dari beberapa ukuran yang umumnya dinyatakan dengan angka. Nah, salah satunya adalah rasio solvabilitas yang biasanya dipakai untuk mengukur apakah keuangan perusahaan asuransi sehat atau tidak. Nah, seperti itu ya boy. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi jenis-jenis rasio itu ada 4. Yang pertama rasio aktivitas, ada rasio profitabilitas, ada rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas ya. Biar lebih jelas lagi silahkan dicatat ya boy. Nah, nanti cara catatnya tinggal pause play aja ya. Pause ya gitu ya. Jangan di skip ya. Jangan di skip, ini ilmu boy, ini ilmu ya. Apalagi buat teman-teman nih yang mengambil jurusan akuntansi. Nah, ini perlu juga sih boy. Oke, langsung aja kita masuk ke studi kasusnya ini ya. Perhitungan perputaran utang usaha atau disebut dengan payable turnover. Nah, ini aku ambil contoh perusahaannya dari PT Telkom ya boy. Nah, ini sumbernya tenang aja ya, sumber ini valid ya, karena aku ngambil di IDX ya. Aku ambil sumber datanya dari IDX ya. Teman-teman pasti tahu ya IDX ya. Nggak mungkin nggak tahu. Pasti para investor, para kreditor, terus anak-anak akuntansi pasti ngambil data itu dari IDX ya, karena di IDX itu sudah lengkap banget. Jadi gak usah khawatir aku mengubah datanya ya, enggak ya, aku nggak mengubah datanya karena ini sumbernya valid dari IDX ya boy. Nah, ini aku mengambil data itu dari periode 31 Desember tahun 2020 sampai 31 Maret tahun 2021 ya. Nih aku ngambilnya dari PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, di sini di dalam tabel ya dinyatakan dalam miliaran rupiah kecuali dinyatakan lain. Nah, karena ini buat sebagai bahan contoh aja ya, aku jadi nggak pakai miliaran ya. Jadi kita
pakainya itu ratusan juta ya, biar lebih mudah ya dihitungnya. Kalau miliaran rupiah nanti teman-teman bingung pakai kalkulatornya gimana ya. Udah, mending kita ratusan juta aja ya. Ini sebagai contoh aja ya, boy. Sebagai contoh ya buat teman-teman ya. Nah, kita langsung aja kita lihat ya. Di sini aset lancarnya ada 580.630.000 pada bulan 31 Maret tahun 2021. Dan di sini 31 Desember tahun 2020 sebesar 465.300.000 ya. Nah, ya untuk ini aku skip aja ya, boy. Jadi kalian kalau misalkan mau lihat langsung aja ke IDX ya. Ini aku langsung menuju ke cara perhitungannya ya, boy. Cara perhitungannya ya, cara perhitungan rasio utang keuangan sebuah perusahaan memerlukan perhitungan untuk mengetahui rasio analisa dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini ya rumusnya ya, boy ya. Akun payable turnover ratio sama dengan total supplier purchase dibagi dengan average akun payable kemudian dibagi 2. Nah, jadi average accounts payable ini merupakan liabilitas ya, liabilitas di sebuah perusahaan ya. Nah, kenapa aku sebut liabilitas? Karena ini bersifatnya hutang ya, boy. Sebagai namanya juga ya, namanya itu perhitungan perputaran utang usaha atau disebut dengan payable turnover. Nah, jadi kita lihatnya itu liabilitas ya. Nah, ini kita lihat liabilitas itu totalnya ya, boy. Nih. Ya, nih bentar aku blok dulu ya. Nih, jumlah liabilitas nih, boy ya. Jadi kita ambilnya yang ini ya, boy. Jumlah liabilitas. Jadi rumusnya itu adalah kita harus catat dulu ya jumlah liabilitas tahun 2020 sama jumlah liabilitas pada tahun 2021. Nah, ini udah aku sediain ya, boy. Jadi kalian nanti tinggal pause aja ya, jangan di skip ya. Ini sudah memasuki hitung-hitungannya, jangan di skip. Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, di sini sudah aku catat ya, diketahui liabilitas utang usaha PT Telkom pada tahun 2020 sebesar 126.054.000. Nah, terus yang kedua, diketahui liabilitas utang usaha PT Telkom pada tahun 2021 sebesar 129.950.000. Nah, sebelumnya aku menjelaskan dulu ya, ini total supplier itu merupakan total pendapatan pada perusahaan tersebut ya. Total pendapatannya, boy. Nah, ini total pendapatan sudah aku catat ya. Total pendapatan usaha PT Telkom pada tahun 2021 sebesar 33.945.000. Nah, kenapa aku ambil 2021? Karena ya ini yang terbaru datanya, boy, di tahun 2021 ya. Karena tahun 2022 belum ada, belum keluar ya. Aku kemarin udah cek di IDX itu belum muncul ya. Masih tahun 2020 sampai 2021. Aduh, sorry, boy, menjelimet. Udah lama aku nggak ngerekam video ya. Udah kebiasaan live streaming, jadi kita kaku banget bikin video sekarang ya. Nah, untuk total pendapatannya ada di data ya. Nih, pendapatan tuh ya, pendapatan. Nah, pendapatannya pada tahun 2021 sebesar 33.945.000 ya. Nah, ini total pendapatannya, boy. Oke. Nah, langsung aja kita masuk ke perhitungannya. Nah, perhitungan seperti ini ya, boy. Akun payable turnover ratio sama dengan 33.945.000 dibagi 126.054.000 ditambah 129.950.000. Nah, ini ya, boy, cara ngitungnya ya. Jadi pendapatannya tuh taruh di atas dulu, terus kita baru ngitung yang bawahnya. Nah, nanti hasilnya segini, boy. 126.054.000 ditambah 129.950.000. Nanti hasilnya sebesar 256.004.000 ya, 256.004.000. Nah, ini pun belum dibagi 2, boy. Jadi kita masih turun lagi ke bawah. Nah, setelah dibagi 2, maka hasilnya 128.002.000. Itu merupakan hasil yang sudah dibagi 2. Nah, untuk mengetahui rasio perputaran utangnya ya seperti ini, boy. 33.945.000 dibagi dengan 128.002.000. Nah, nanti hasilnya segini, boy. Jadi rasio perputaran utang pada PT Telkom sebesar 3,7 ya. 3,7 rasionya. Oke, sampai sini sudah paham ya, teman-teman ya.
Jika aku salah ngitung ya, teman-teman bisa membantu aku ya dalam perhitungan di kolom komentar. Jadi nanti di kolom komentar tidak aku kunci boy jawabannya ya, tidak aku kunci ya. Jadi nanti kolom komentar aku buka aksesnya buat siapapun bisa berkomentar dalam video aku ini, oke? Jika aku salah silahkan ditegur aja ya boy, kita berdiskusi santuy ya. Apalagi misalkan rumah kalian deket sama rumahku ya, nah itu lebih bagus lagi boy. Jadi kita bisa bertukar pendapat. Nah langsung aja kita masuk ke bab 3 ya, karena durasi boy, durasi ya ampun, takut kalian bete ya. Langsung aja kita masuk ke bab 3 bagian penutup. Jadi analisis keuangan sangat penting untuk diterapkan dalam sistem suatu perusahaan. Karena dengan menggunakan analisis keuangan ini, perusahaan dapat mengetahui keuntungan dan kerugian yang dicapai perusahaan dalam suatu periode. Dilihat dari rasio keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisiensi karena rasio menunjukkan perputaran liabilitas kinerja perusahaan dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya. Secara keseluruhan, PT Telekomunikasi Indonesia ini sangat baik dan hasilnya perusahaan dalam mengelola aspek keuangannya sangat teratur. Nah, seperti itu ya boy. Jadi kita sudah membahas tentang rasio keuangan ya. Sebelum teman-teman melihat rasio keuangan, teman-teman lihat dulu di video aku sebelumnya tentang analisis laporan keuangan ya, seperti neraca, laporan laba rugi. Nah, itu sudah aku jelaskan pada video sebelumnya. Jadi sebelum buka rasio keuangan, teman-teman silakan menonton video aku yang tentang neraca dan laporan laba rugi. Oke? Terima kasih semuanya ya yang sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ini juga termasuk tugas kuliah aku ya. Tugas kuliah aku pada semester 5 ini ya, semester 5 ya, masa-masa mau menaiki semester 6 karena minggu depan aku sudah mulai ujian akhir semester ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau aku jarang lagi live streaming di TikTok. Mungkin nanti buat live streaming di TikTok kita batasi ya, nggak bisa 4 jam per hari lagi. Mungkin kita live streaming di TikTok 2 jam sehari ya, karena aku harus belajar juga buat UAS. Jadi buat di YouTube kita mulai efektif bulan Februari aja ya. Bulan Februari kita bakalan efektif lagi di YouTube. Kita akan sering upload konten lagi, bakal sering live lagi di YouTube. Tapi untuk sementara aku fokus dulu di TikTok ya teman-teman ya. Jadi yang belum berteman dengan aku di TikTok silahkan langsung follow TikTok aku. ID-nya @fikrimmalikr ya. ID TikTok aku @fikrimmalikr. Oke, teman-teman. Silahkan di follow ya, karena aku juga sering bikin konten-konten kreatif ya di TikTok. Jadi selamat menyaksikan sambil menunggu bulan Februari ya. Sekarang udah tanggal berapa sih? Udah tanggal 13 ya. Nah, beberapa hari lagi lah kita efektif lagi di YouTube. Aku mau fokus dulu di TikTok ya, boy. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal semuanya. Sampai ketemu di TikTok ya.